Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Priski Fahri Wibowo dari Bisnis Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan mengenai proyek dengan judul Melihat Dampak Fast Fashion dan Membangun Kesadaran Konsumen untuk Perubahan Berkelanjutan. Latar belakang proyek ini yang pertama, fast fashion. Fast fashion memproduksi pakaian secara cepat, murah, dan sesuai dengan tren yang terkini. Yang kedua, meningkatkan limbah tekstil serta pencemaran lingkungan. Fast fashion diproduksi secara cepat, otomatis membuat limbah tekstil dan pencemaran lingkungan meningkat. Yang ketiga, fast fashion bersinggungan dengan eksploitasi pekerja dan upah rendah. Yang keempat, mendukung SDG ke-12, konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan mendorong gaya hidup bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kemampuan konsumen beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, bagaimana kolaborasi stakeholder dalam membangun kesadaran konsumen. Yang ketiga, bagaimana dampak praktik fast fashion terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, hasil penemuan di lapangan berdasarkan interview dari beberapa responden. Yang pertama, dampak fast fashion dari faktor lingkungan. Fast fashion menyebabkan polusi udara, pencemaran air, limbah tekstil, dan penyebaran mikroplastik. Yang kedua, eksploitasi tenaga kerja. Banyak pekerja di bidang fast fashion yang menerima upah rendah dan bekerja dalam kondisi tidak etis, yang mana para pekerja ini melakukan overtime dari produksi fast fashion dan overload pekerjaan, yang mana itu tidak menjadi upah tambahan dari seharusnya seharusnya upah mereka. Yang ketiga ada konsumerisme berlebihan. Pakaian fast fashion ini seringkali hanya digunakan dalam satu dua kali. Habis itu dibuang karena terdapatnya konsumerisme yang berlebihan dari konsumen-konsumen fast fashion. Dan minimnya kesadaran dari konsumen tersebut. Selanjutnya, kemampuan konsumen beradaptasi. Kesadaran akan dampak fast fashion ini masih terbatas, jadi konsumen belum sepenuhnya tahu dampak negatif dari membeli produksi fast fashion ini apa aja. Selanjutnya, diperlukan perubahan pola konsumsi untuk mendukung slow fashion. Slow fashion ini yang nantinya akan menjadi penyeimbang dari fast fashion, mengurangi dampak negatif dari fast fashion tersebut. Yang terakhir, edukasi dan penyebaran informasi berperan penting dalam membangun kebiasaan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, hasil penemuan di lapangan mengenai kolaborasi stakeholder dalam meningkatkan kesadaran konsumen. Yang dari sisi konsumen, konsumen belum sepenuhnya menerapkan gaya hidup berkelanjutan, masih lebih mempertimbangkan tren dan harga dibandingkan faktor etis, karena brand-brand fast fashion cenderung memberikan harga yang lebih rendah dibandingkan brand-brand yang menganut prinsip berkelanjutan. Yang dari selanjutnya dari sisi industri, belum adanya transparansi dalam rantai pasokan. Jadi industri belum sebetulnya melakukan transparansi dari bahan baku produksi fast fashion itu dan belum melakukan inovasi ramah lingkungan. Selanjutnya dari sisi pemerintah, pemerintah belum melakukan regulasi yang ketat mengenai standar produksi dan perlindungan tenaga kerja. Selanjutnya dari lembaga atau media, kampanye edukasi tentang dampak negatif fast fashion masih terbatas, sehingga kesadaran publik belum optimal mengenai dampak-dampak fast fashion tersebut. Solusinya, meningkatkan kesadaran fast fashion memerlukan edukasi luas dari berbagai media seperti seminar dan kampanye publik atau media-media sosial.
Industri fast fashion, industri fashion harus beradaptasi dengan menerapkan prinsip berkelanjutan seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, produksi hanya sesuai permintaan, jadi tidak overproduksi dan nantinya akan menjadi sampah atau dijual dengan harga diskon yang terlalu murah, dan sistem daur ulang pakaian yang efisien dan maksimal. Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat penting untuk menciptakan regulasi yang mendukung fast fashion atau fashion yang berkelanjutan. Konsumen dapat berkontribusi dengan memilih pakaian yang tahan lama, cenderung awet, atau membeli second hand, bahasa gaulnya pre-love, dan mendukung brand-brand fashion yang menerapkan prinsip berkelanjutan. Selanjutnya dari pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai limbah tekstil dan memberikan insentif atau bisa dibilang privilege bagi perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan langkah ini, pola konsumsi bertanggung jawab diharapkan dapat meningkat serta membawakan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Refleksi pribadi, proyek ini memberikan wawasan baru bagi saya mengenai dampak fast fashion terhadap lingkungan dan kesejahteraan sosial. Awalnya fast fashion itu dianggap praktis dan terjangkau. Namun, proyek ini mengungkapkan dampaknya seperti banyaknya limbah tekstil, terus pencemaran lingkungan, dan kondisi pekerja yang tidak layak, mendapatkan upah yang buruk dan jam kerja yang buruk. Selanjutnya, konsumen berperan penting dalam mendorong konsumsi berkelanjutan. Wawancara dan FDG menunjukkan kesadaran masyarakat masih rendah namun mulai meningkat, mulai ada awareness di masyarakat. Selanjutnya dengan edukasi yang tepat, mereka dapat memilih pakaian berkualitas dan tahan lama. Kesimpulannya, tugas ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang fast fashion dan dampaknya, tetapi juga menumbuhkan kesadaran yang mendukung industri fashion yang lebih berkelanjutan. Saya harap refleksi ini menginspirasi lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam perubahan positif di bidang fashion ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.